Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Sabirin yang dirahmati Allah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah yang insyaallah apabila kita senantiasa membacanya sebelum tidur, ibu-ibu kalau sebelum tidurnya baca surah Waqiah, dalam sebuah hadis disebutkan, wa may yaqra suratul waqiah kulla lailah lam tusibhu faqah abada. Orang yang senantiasa membaca surah Waqiah setiap malamnya, maka tidak akan pernah ditimpa kesulitan sepanjang hidupnya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya tak ada uang juga udah baca surah Waqiah, tak ada uang juga? Itu bukan karena surah Waqiahnya, tetapi karena belum ada rezeki saja. Tapi kalau berlapang hatinya, insya Allah akan tidak dapat kesulitan. Tak ada uang itu bukan berarti tidak bahagia. Banyak yang tak punya uang tapi bahagia. Betul ya Bu ya? Tak ada uang, maksudnya uang yang banyak, kan? Tak ada deposito, tak ada apa, tak ada kebun sawit, tak ada rumah mewah, bukan berarti tidak bahagia. Kebahagiaan datangnya dari hati, bukan dari benda. Maka kalau mau lepas daripada segala macam kesulitan hidup, bacalah surah Waqiah setiap malam. Ustaz, saya sudah baca surah Waqiah setiap malam Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah pasti ada kemudahan. Umpama besok nih anak mau masuk perguruan tinggi, tak ada duit. Insya-Allah pasti besok Allah kasih jalannya. Tak tahu, entah dari ketua masjid nanti yang ngasih duit, tak tahu juga kan. Entah dari Pak Haji tiba-tiba datang, nih Bu, untuk uang untuk anak sekolah, anak mau pergi ke pondok. Ada aja, pasti ada rezeki itu. Maka kalau kita yakin dengan Allah itu, Allah pasti rezeki. Kemarin baru mobil saya itu tiba-tiba mogok, tak bisa jalan. Duit di tangan tak ada, gaji dah habis pula. Gaji dah habis bayar cicilannya, bayar SPP anak sekolah kemana, tak ada. Tiba-tiba ditelepon dari kampus, Ustaz, isilah ceramah di kampus. Alhamdulillah, perbaiki juga mobil jadinya kan. Kalau enggak jalan kaki saya pergi sini. Ada aja rezeki itu, tak tahu kita dari mana. Dari mana kita yakin itu? Kita yakin dari Allah. Kita yakin itu dari Allah. Kemarin kita sudah bahas tentang surah Waqiah, tentang hari kiamat. Bagaimana keadaan di hari kiamat itu? Bahwa sesungguhnya di hari kiamat itu manusia terdiri daripada 3 golongan. Ada 3 golongan manusia di hari kiamat itu. Wa kuntum azwajan salasah. Kalian itu kata Allah di hari kiamat itu ada 3 golongannya. Yang pertama, fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Golongan pertama adalah golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan. Maka biasanya kita sebutkan kanan ini sesuatu yang baik.
Kita masuk masjid pakai kaki kiri, kaki kanan, Bu? Kaki kanan. Kalau kita makan pakai tangan kanan, maka orang tua kita marah dulu kalau kita makan pakai tangan kiri. Nah, ini masalah pula di masyarakat kita. Banyak yang makan pakai tangan kiri, menulis pun pakai tangan kiri. Wah, cepat luar biasa. Ini karena tak dibiasakan. Tengok orang barat, tak dibiasakan. Padahal kanan ini sesuatu yang baik. Wa ashabul maimanah. Maka kanan itu menandakan kebaikan. Menandakan kebaikan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah hinanya golongan kiri. Maka golongan kiri itu dianalogikan, diperbandingkan dengan sesuatu yang buruk. Contoh umpamanya, kita mau masuk ke WC umpamanya, pakai kaki kanan, kaki kiri, Bu? Kaki kiri. Karena kita masuk ke tempat yang buruk dan kita berdoa. Apa doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kenapa kita berdoa? Supaya masuk kita tuh selamat. Karena dalam tuh tempatnya setan semua ya. Tapi orang sekarang buka WA di dalam toilet ya. Sambil nonton YouTube pula di dalam toilet. Nonton pula YouTube-nya Ustaz Abdul Somad pula. Allahu Akbar. Karena WC-nya sekarang dibuat bagus-bagus dan enak-enak. Kalau dulu WC kita jongkok, sekarang dibuat WC duduk. Kadang mau dalam WC itu hampir 2 jam dalam WC itu. Ada pula tempat mandi ya kan, bathtub. Mandi di WC 2 jam tak keluar-keluar. Sudah keluar langsung keriting semua orang ya. Kenapa? Karena memang begitulah keadaannya, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan ashabul masy'amah atau golongan kiri itu biasanya dianalogikan dengan sesuatu yang buruk. Kita buang air, cuci tangan pakai tangan kiri. Kalau kita cuci setelah BAB pakai tangan kiri. Makanya marah orang tua kita dulu ketika kita ingin bersedekah, menerima sedekah pakai tangan kiri, marah. Apa sebab marah? Karena itu tidak beretika. Kita kan perlu yang namanya etika itu dalam hidup. Walaupun hanya sederhana nampaknya, kiri kanan ya kan. Tetapi kiri kanan ini menandakan tingginya nilai al-adab fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang tak beradab itu lebih hina daripada orang tidak berilmu. Tak berilmu tak ada masalah, masih bisa dia belajar. Tak beradab maka dia bisa merusak orang lain. Maka fa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah, alangkah buruknya golongan kiri itu. Kemudian disebutkan was-sabiqun as-sabiqun. Golongan ketiga yaitu golongan yang terdahulu, umat-umat yang beriman paling dahulu. As-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang awal-awal sekali beriman kepada Allah. Ini orang-orang yang awal beriman kepada Allah itu termasuk golongan yang mulia. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sabiqun as-sabiqun ini termasuk daripada orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar, Khadijah istri beliau, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib,
anak angkat beliau Zaid bin Sabit, kemudian Talhah dan lain sebagainya. Mereka ini termasuk orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa mereka ini orang yang ulaikal muqarrabun? Kenapa mereka ini orang yang paling dekat dengan Allah? Karena mereka sudah ditimpa dengan cobaan yang luar biasa. Kalau kita zaman sekarang ini, kita masuk Islam, kita beribadah senang, aman, damai, kan? Pergi kita ke masjid ini tak ada yang melarang. Bahkan disuruh malah lagi, kan? Dianjurkan kita ke masjid. Tetapi pada zaman itu Rasulullah, Masya Allah, luar biasa, tantangannya luar biasa. Sampai salah seorang sahabat yang bernama Bilal, ya kan? Kita dengar Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah sahabat Rasulullah SAW, muazzin. Dia yang mengumandangkan azan. Beliau itu disiksa. Beliau budak daripada Umayyah bin Abi Sufyan. Karena tahu bahwa Bilal ini masuk Islam, apa yang terjadi? Disiksa luar biasa, dicambuk, ditimpakan batu di tengah teriknya matahari. Masya Allah. Kalau kita lah seperti itu, tak tahulah kita masih kuat tak kita dengan beragama Islam ini, kan? Kita jangankan seperti itu, disuruh saja sholat Idul Fitri itu di tengah matahari, ya Pak ya, jam 8 itu ibu-ibu sudah gini-gini semua itu. Bapak nak cepat pulangnya semua, ya kan? Baru jam 8 pagi disuruh sholat. Begitu sudah selesai khotib tuh langsung bubar semua, ya kan? Kenapa? Karena tak tahan panas. Tak tahan panas dan tak tahan dengan terik matahari. Makanya sekarang masjid itu pakai AC semua itu. Setidaknya ada kipas angin. Cobalah kalau tidak ada kipas angin ini, mungkin tak ada jemaah yang ada sini. Tak berani masuk ke mana jemaah ini, kan? Wah, panas Ustaz, ya kan? Ini Masjid As-Sabirin ini tak maulah pengurusnya beli agak 1-2 kipas angin, supaya kami ini bisa sejuk juga beribadah. Zaman dahulu jangankan fasilitas mewah seperti ini masjid-masjid kita itu, orang beribadah pun disiksa luar biasa. Maka mereka termasuk, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kenapa? Tahan cobaan, tahan bantingan. Maka kalau umat sekarang tak tahan dengan cobaan, tak tahan dengan bantingan, makanya mereka jauh dari Allah. Kurang saja sedikit hartanya, sudah merasa Allah tidak lagi punya belas kasihan kepadanya. Berdagang rugi sedikit, sudah semua diumpat, ya kan? Kemudian jadi pejabat, tak jadi lagi anggota dewan. Ditarik semua fasilitas yang sudah diberikan. Padahal dah dipasang mic di dalam masjid, kan? Karena tak jadi anggota dewan, dibukanya balik mic, kan? Dibawanya pulang. Astagfirullah. Inilah Masya Allah masalah bagi orang sekarang, ya kan? Macam mana nak dekat dengan Allah kalau tidak punya kekuatan hati kepada Allah? Bagaimana menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam itu menyebutkan, seseorang tidak akan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selagi dia merasa kehilangan terhadap yang dia miliki. Seseorang tidak akan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Athaillah itu, kata Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam itu, seseorang tidak akan pernah dekat dengan Allah selagi dia merasa kehilangan terhadap apa yang dia miliki.
Kalau dia punya harta, dia merasa kehilangan dengan hartanya, maka dia takkan pernah dekat dengan Allah. Dia punya pangkat, jabatan, merasa kehilangan dengan pangkat dan jabatannya, dia jadi ketua RT, tak jadi ketua RT lagi. Merasa bahwa dia itu tidak lagi diperhatikan oleh Allah, maka takkan pernah dekat dengan Allah. Apa saja di dunia ini, selagi dia masih merasa kehilangan sesuatu yang pergi dari dirinya, maka dia takkan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ulaikal muqarrabun. Maka kenapa seperti Bilal tadi, itu sangat-sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW, karena memang sudah ditempa luar biasa, sedemikian luar biasa, sehingga Bilal pun tak sanggup dia untuk azan setelah Rasulullah wafat. Bilal itu pernah disuruh azan setelah Rasulullah wafat, hanya sampai kepada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Begitu masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal itu pun menangis dan langsung tersungkur. Maka begitu selesai Rasulullah wafat, Bilal pun memohon kepada Abu Bakar mengganti Rasulullah untuk tidak lagi azan di Masjid Nabawi, sehingga beliau tidak lagi azan dan izin kepada Abu Bakar untuk pergi ke Syam. Kenapa? Beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga ketika azan tersebut saja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau menangis dan beliau langsung tersungkur, tak sampai azannya. Dan begitu melihat kuburan Rasulullah, beliau pun menangis dan tak kuat hatinya. Begitu cintanya Bilal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau izin kepada Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Jadi beliau tidak lagi pernah azan setelah itu. Sampailah suatu ketika Bilal bin Rabah ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa tahun di Syam. Berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, kenapa engkau tak pernah mengunjungiku ke Madinah? Apakah engkau tidak lagi rindu kepadaku?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, aku ini sangat rindulah dengan engkau, tapi aku tak kuat melihat engkau." Tapi kata Bilal, besoknya beliau langsung pergi ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Sehingga ketika itu orang-orang di Madinah, Hasan dan Husain sangat merindukan suaranya Bilal, sehingga Bilal diminta untuk azan ketika itu. Karena permintaan daripada cucunya Rasulullah, Bilal pun tak bisa mengelak. "Baiklah," kata Bilal, "saya azan, karena ini yang meminta adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitu azan ketika itu di Madinah, orang lama tak pernah mendengar lagi azannya Bilal. Karena azannya Bilal ini punya khas tersendiri. Macam azan yang tak bisa disamakan dengan orang lain azannya itu. Begitu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika itu Madinah langsung hening semuanya. Semuanya terkenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merindukan Rasulullah, merasa sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikumandangkan azan ketika itu, semua Madinah hening, berhenti semua kegiatan di Madinah itu. Semua orang meninggalkan pekerjaannya menuju satu suara, yaitu suaranya Bilal di Masjid Nabawi. Berbondong-bondong orang sambil menahan air mata. Begitu merasa dekatnya Rasulullah bersama dengan mereka. Begitu lama mereka tak lama mendengarkan, seakan-akan Rasulullah sudah bersama dengan mereka sekarang. Ketika Bilal mengumandangkan azan,
Asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang pun semuanya berbondong-bondong datang ke masjid dengan hati yang bercampur aduk. Kenapa? Karena merasa sangat dekat dengan Allah dan Rasulnya. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pun tersungkur lagi. Tak sampai lagi dia mengumandangkan azan sampai terakhir. Apa sebab? Karena dia begitu sangat cinta dan dekat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka akan terlinanglah air mata kita. Begitu kita ingat Rasulullah dan Rasulnya, maka disitulah kekuatan sebenarnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang as-sabiqun al-awwalun ini, orang-orang yang awal-awal ini, mereka itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka ini akan ditempatkan di surganya Allah. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. As-sabiqun al-awwalun ini sebahagian kecil daripada golongan terdahulu, sebagian besar dari golongan terdahulu dan sebagian kecil dari golongan sekarang. Jadi ada dua pendapat tentang as-sabiqun al-awwalun ini. Apakah as-sabiqun al-awwalun ini hanya orang-orang yang pertama kali masuk Islam, atau ada dari golongan kita yang tersebut dalam as-sabiqun al-awwalun? Kata ulama pertama, as-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tetapi sebagian ulama yang lain menyebutkan as-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang, baik orang-orang yang pertama kali masuk Islam ataupun orang yang sekarang tak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tak pernah melihat wajah Rasulullah SAW, tak pernah mendengarkan kalimat langsung dari Rasulullah SAW, tetapi merasakan kehadiran Rasulullah di dalam hatinya. Jadi orang-orang yang zaman sekarang di dalam pendapat lain menyebutkan as-sabiqun al-awwalun bisa jadi orang yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tak pernah mendengarkan kalimat dari Rasulullah, tidak pernah mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah, tetapi hatinya bergetar ketika mendengarkan Rasulullah SAW melalui Al-Quran. Hatinya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bagi sebagian pendapat, karena disebutkan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, orang-orang as-sabiqun al-awwalun ini sebahagian besar dari golongan terdahulu, karena mereka awal kali masuk Islam, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan para perjuangan Rasulullah SAW. Banyak dari golongan mereka yang termasuk dari golongan ini, wa qalilum minal akhirin. Tetapi ada juga orang-orang akhir zaman ini yang nanti termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, walaupun tak berjumpa, tak mendengarkan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena begitu cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Jadi kita berdoa, termasuklah kita dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Walaupun tak berjumpa kita dengan Rasulullah, tetapi kita sangat mencintai Rasulullah SAW. Ini menurut sebagian ulama menyebutkan. Jadi as-sabiqun al-awwalun, kata Rasul dalam sebuah hadis disebutkan, ada segolongan nanti dari umatku dan mereka adalah umat terbaik. Apa sebab mereka umat terbaik? Mereka tidak pernah menjumpaiku, tidak pernah melihatku, tidak pernah berinteraksi denganku, tetapi begitu sangat mencintaiku. Inilah termasuk daripada golongan as-sabiqun al-awwalun. Apa keutamaan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ala sururim maudunah, mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Maka orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun,
mereka ini akan diberikan tempat yang mulia di dalam surga nanti. Mereka akan diberikan sebuah dipan. Sebuah dipan ini maknanya tempat istirahat. Kalau kita cerita dipan, berarti kita bercerita tempat kesenangan. Apalagi hidup di dunia ini kecuali kesenangan bisa tidur di dipan. Seharian kita bekerja, bagaimana cara kita melepaskan penat kita? Tidur di dipan. Itulah dapat kita ketenangan itu. Coba lah umpamanya berhari-hari kerja, tak bisa kita tidur. Macam mana rasanya? Oh, perih Ustaz. Karena banyak dari kita ini tak bisa tidur. Apa sebab? Karena terlalu banyak pikiran. Banyak pikiran. Semua mau dipikirkan. BBM naik dipikirkan, kan? Cabai naik dipikirkan. Apa naik lagi? Semua yang naik-naik lah dipikirkan, ya. Kenapa? Karena memang banyak pikiran. Tetapi di surganya kelak Allah akan berikan kenikmatan. Allah berikan tempat terbaik. Dan sebenarnya keutamaan atau keindahan bagi seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga itu bukanlah kenikmatan tersebut, tetapi kenikmatan karena Allah yang memberikan. Ini sebenarnya. Jadi kuncinya sebenarnya kenikmatan itu bukan benda yang diberikan oleh Allah, tetapi karena yang memberikannya adalah Allah. Zat yang paling kita cintai, zat yang paling kita rindui, yaitu Allah. Allah yang memberikan kita. Samalah ibu-ibu umpamanya, kan, dikasih oleh suaminya umpamanya mobil umpamanya. Pernah dikasih mobil suaminya, Bu? Oh, belum lagi, ya. Umpamanya lah, tak salah mobil, ya kan. Umpamanya dikasih oleh suaminya pulang dari Jakarta umpamanya, dikasih oleh suaminya itu Duster umpamanya, kan. 300.000 di Tanah Abang, umpamanya. Jadi umpamanya saja dikasih oleh suaminya baju Duster 300.000. Bahagia enggak kira-kira, Bu? Bahagia. Kenapa? Yang memberikan suami. Apalagi kalau dibawakan berlian dari Jakarta, oh senang sekali. Orang dikasih Duster aja, itu udah bahagia itu. Kenapa? Karena yang memberikan adalah yang dicintai. Samalah anak-anak muda. Waktu kita muda-muda dulu, ya kan? Didapat dia surat daripada sang kekasih itu, oh senangnya luar biasa. Wah, itu setiap hari dicium, dikasih parfum, ya kan? Taruh tempat yang cantik. Disimpan baik-baik. Kenapa? Walaupun hanya sepucuk surat. Itu pun kertas sobekan di belajar, ya kan? Dapat kertas sobek dulu, kan, kertas hitam putih dulu, kan? Ditulis surat-surat cinta di situ, kan? Karena yang memberikannya adalah orang yang mencintai, maka itu adalah suatu kebahagiaan. Apalagi yang diberikan ini sesuatu yang sangat berharga, dipan yang bertahtakan emas. Sekarang aja dari suami belum tentu lagi diberi segenggam emas, kan? Belum tentu, satu emas pun belum tentu lagi. Banyak susahnya hidup ini. Tetapi di surga kelak oleh zat yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat mencintai Allah, memberikan kita dipan yang bertahtakan emas. Bagaimana itu kira-kira kegembiraannya? Subhanallah, kegembiraan yang tiada terkira. Jangankan dikasih dipan sebenarnya, dikasih dipan kayu pun dah jadi kita di surga itu. Tak perlu yang bertahtakan emas. Asal bisa berbaring dah bahagia kita. Kenapa? Yang memberikan zat yang paling kita cintai. Ala sururin maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Dan secara bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Ini ada makna tafsir daripada ayat ini. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Ini sebenarnya menggambarkan juga, kata ulama tafsir itu, kehidupan di sorga itu mesti menggambarkan kehidupan kita di dunia ini juga. Bahwa apa yang terjadi di sorga
itu sebenarnya bahagian daripada yang pernah terjadi kepada kita di dunia ini juga. Contoh umpamanya, ketika Allah menerangkan tentang sungai, maka di sorga ada sungai, di dunia pun ada sungai. Itu menggambarkan keindahan yang berada di sorga. Maka ketika Allah menyatakan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, maka di sorga itu disediakan tempat ketika dia berbaring di sorga, mereka itu saling berhadap-hadapan. Jadi tidurnya bersamaan. Maka kalau seandainya, ini pendapat para ulama tafsir menyebutkan, di sorga itu orang akan dibuat secara berpasangan. Suami istri, semuanya ada pasangannya. Dan pasangan di sorga ini mereka selalu bersama, tidak pernah berpisah, mutaqabilin. Maka di dunia kalau ada suami istri, hendaklah mereka senantiasa bersama. Jangan pisah-pisah pula tempat tidurnya. Itu menjadi masalah. Kalau enggak macam bupati apalah itu sama anggota dewan itu. Kenapa terjadi masalah keluarga? Karena suaminya tak pulang-pulang. Bang Toyib 3 tahun tak pulang-pulang. Suaminya pergi jam 3 pagi, pulang jam 12, jam 2 malam pulang suaminya, jam 3 pagi sudah pergi lagi. Manalah sempat dia tidur itu. Paling ganti baju dah pergi lagi suami itu. Maka kita lihat, Masya Allah, ada sekarang keluarga itu, suami pergi pagi, istri pergi kerja pagi, pulang sore. Suami pula pergi sore, pulang pagi. Karena jadi satpam di mana-mana ya. Paginya sore, pulang pagi. Akhirnya tak pernah jumpa. Jumpanya di mana? Di tengah jalan. Hai. Dah selesai itu kan. Masya Allah. Macam mana nak jadikan keluarga sakinah? Kalau kita ingin mendapatkan walaupun tak banyak harta, setidaknya merasakan kebersamaan. Maka kalau ada sekarang itu saya lihat itu yang TKW, TKI itu masalah sebenarnya. Apa sebab? Suami dan istri tidak bersama. Sehingga apa yang terjadi? Banyak masalahnya. Pergi ke Saudi, pulang-pulang sudah bawa suami. Yang laki-laki pergi ke Malaysia, pulang-pulang sudah bawa pacar baru. Masalah. Maka mestinya itu maksudnya. Bahwa sesungguhnya di dalam sorga semuanya akan disediakan berpasang-pasangan. Dan semuanya akan diberikan kenikmatan yang sempurna. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, kata Allah. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Jadi di sorga kelak mereka itu akan senantiasa muda. Tak ada lagi orang tua. Ini kan ada ceritanya ini kan. Ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pengen masuk sorga ya Rasulullah. Maka doakanlah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mencandai nenek-nenek ini. Kata Rasulullah, "Nek, mohon maaf, nanti di sorga tak ada nenek-nenek ini. Semuanya anak muda. Jadi mohon maaf lah Nek. Kayaknya nenek tak bisa." Rasulullah mencandainya. Menangislah nenek itu kan. Karena dikiranya betul Rasulullah berkata. Maka Rasulullah berkata, "Wahai nenek, memang di sorga tidak ada yang nenek-nenek. Nanti kalau yang nenek-nenek, begitu dia masuk sorga, kembali wajahnya menjadi 18. Seperti baru operasi plastik, pakai plastik hitam, ya kan? Jadi operasi plastik, wajahnya cantik dan lain sebagainya. Maka nanti di sorga orang yang tua akan kembali muda. Maka di sorga nanti akan dikelilingi alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda, tak pernah tua. Maka di sorga itu akan senantiasa muda. Kenapa kok muda Ustaz? Kenapa tidak ada orang tua?
Macam mana tu Ustaz? Nah, ini kan ada pertanyaan dari sebagian jemaah kan. Ustaz, kenapa kok muda semua? Para ulama tafsir menyebutkan, kenapa kok anak muda di surga itu diidentikan dengan yang muda, tidak ada yang tua? Karena makna hakikat dari muda itu adalah senantiasa energik dan senantiasa bersemangat. Cobalah kita tua-tua ini, ketika diberi oleh Allah kenikmatan itu, entah nerima entah hendak sebenarnya kan. Contoh umpamanya dikasih sekarang makanan yang enak-enak itu pasti banyak nolak itu. Mau makan nasi kena diabetes ya kan, karena dah tua. Mau diberikan apa lagi? Mau diberikan jus-jus yang enak, banyak nolaknya. Kenapa? Karena sudah tua. Kenikmatan itu lagi tidak sempurna. Allah berikan buah-buahan yang enak. Macam mana nak menikmati? Gigi dah ompong ya kan? Geraham pun dah sakit. Maka tak ada lagi bisa menikmati kenikmatan. Tetapi kalau yang diberikan itu kepada anak muda, nasi 10 piring lewat itu semuanya. Karena masih bersemangat, diberikan buah, diberikan semuanya, tersedia semuanya di dalam surga. Maka yang bisa menikmati itu adalah yang muda. Maka sekarang kita tua, ketika di surga kita kembali menjadi muda. Allah berikan kenikmatan yang sempurna. Maknanya apa? Kenikmatan yang Allah ingin berikan itu adalah kenikmatan yang betul-betul sempurna. Barang yang diberikan barang terbaik, kita menikmati pun sesuatu yang terbaik. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min mahid, dengan membawa gelas cerek minuman yang diambil dari air yang mengalir. Masya Allah. Ini di surga kelak manusia akan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Ini dalam hadis, dalam tafsir ini disebutkan, la yasudduna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi di surga kelak kita akan diberikan kenikmatan tanpa batas. Kita akan diberikan air yang paling enak. Mungkin kata orang sekarang air yang enak itu adalah air tuak namanya kan, air yang memabukkan. Ya. Mungkin kalau kata Haji Romariuma, yang memabukkan itu biasanya yang enak ya kan. Jadi mungkin Allah berikan yang enak-enak itu, yang enak itu kepada kita. Tetapi kata para mufassir disebutkan, sesuatu yang enak Allah berikan itu tidak membawa mudarat kepada kita manusia. Itu beda aja. Kalau di dunia seseorang minum arak, minum alkohol, minum apa saja, itu pasti merusak kepada dirinya. Akalnya akan putus. Kemudian ininya sudah rusak semuanya. Tetapi ketika Allah memberikan kenikmatan di surga, maka kenikmatan itu tidak pernah merusakkan apapun. Walaupun Allah berikan anggur terenak, katanya anggur itu, anggur dari Italia itu, anggur Prancis itu anggur paling enak. Kalau kita minum sekarang itu merusak akal pikiran kita, merusak hati kita, merusak tubuh kita. Akan rusak tubuh kita itu. Kenapa? Karena dia akan menghilangkan akal anggur di dunia ini. Tetapi ketika Allah memberikan anggur di akhirat kelak, dia tidak membawa kita kepada pusing, pening, dan juga tidak memabukkan. Artinya apa? Allah berikan kenikmatan yang paling sempurna. Allah berikan kenikmatan tak pernah kita bisa merasakan kenikmatan itu di dunia. Kalau sekarang kita minum anggur di dunia ini tak membawa kebaikan kepada kita. Walaupun kata orang-orang barat anggur itu sangat enak, saya pun tak pernah merasakannya masalahnya. Tak mampu juga beli masalahnya juga kan? Dan juga tak pernah juga mau meminumnya. Tetapi takkan pernah kita mau meminumnya. Kenapa? Akan merusakkan akal dan pikiran kita. Tetapi di akhirat kelak kata Allah, yang paling enak anggur seperti itu pun terlarang di dunia,
di akhirat Allah berikan. Tetapi yang diberikan Allah berbeda dengan anggur di dunia yang merusak, tetapi anggur yang membawa kebaikan. Karena di akhirat semua yang buruk sudah dihilangkan, tinggal lagi yang baik saja. Maka di akhirat itu kata Allah, yang bisa masuk surga orang-orang yang punya nafs mutmainnah saja. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bisa masuk ke dalam surga itu orang yang punya nafs mutmainnah saja. Nafsul lawamah, nafsu mengajak kepada keburukan, nafsu ammaratun bisu, dan nafsu yang buruk itu takkan pernah bisa masuk surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya di akhirat kelak Allah akan berikan kenikmatan yang paling mulia yang tak boleh di dunia. Allah beri kenikmatan di akhirat karena apa? Semua yang buruknya sudah Allah hilangkan, tinggal lagi yang baiknya saja. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Baik, tak ada karena waktu sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kita sampaikan dulu sampai di sini, termasuk daripada golongan yang pertama daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah tempat istimewa di surga, dan insya Allah mudah-mudahan juga kita termasuk daripada golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.